sempat mention si Gayung Loping ini ke gue. Katanya suka ngobrol bareng nih sama Bapak I. Ngekor ke holiday keluarga, which is menurut gue itu ekstrim banget. Udah punya suami kaya kok masih ngincer laki orang. Kurang syukur banget. Bakal diblokir sama Newbie. Konser. Sebelum debut mereka mau konser. Hello everyone, I'm Misul Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya guys, lagi dalam kondisi nggak baik aja? Apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat. Fighting. Alright, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang beberapa topik yang lagi ramai banget diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. Dan guys, langsung aja yuk kita mulai dari topik yang pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Ci Agnes yang belum lama ini berbicara secara terbuka mengenai isu yang terjadi dengan hubungannya bersama dengan sang suami. By the way, sebelumnya seperti yang sudah kita bahas dalam video ini, mungkin ada yang belum nonton juga, ini aku kasih informasi sekilas. Jadi, Ci Agnes sendiri itu diduga diselingkuhi. Isu ini berawal dari bagaimana postingan Ci Agnes, yang mana dalam postingannya Ci Agnes mengatakan terpuruk menuju single, no. Makin laris, yes. Nah, netizen pun jadi kayak mikir gimana-gimana nih teman-teman. Waduh, single maksudnya kayak gimana nih? Begitu. Dan singkat cerita, isu ini lantas makin diperpanas dengan munculnya sebuah foto yang memperlihatkan seorang pria dan juga seorang wanita, yang mana pria tersebut diduga adalah suaminya Ci Agnes. Begitu teman-teman. Dan usai isu tersebut ramai banget diperbincangkan, akhirnya Ci Agnes pun buka suara. Dalam video yang diunggah ke sosial media pribadinya, Ci Agnes mengatakan, Oke guys, since this has become a public consumption, so gue jelasin kira-kira garis besarnya kenapa sampai akhirnya I need to speak out. Dan perlu digarisbawahi bahwa gue itu speak out setelah akhirnya muncul foto-foto yang beredar di sosial media. Oke, jadi akhirnya mau gak mau ya, it is what it is. Oke, sedari dulu kita tahu kalau sekolah itu adalah tempat untuk belajar, untuk menimba ilmu, bukan tempat untuk para ani-ani gayung lope warna pink untuk menimba atau memangsa atau mencari atau menargetkan incarannya ya para laki-laki orang yang ada di sekolah tersebut. Apalagi posisinya si ani-ani gayung lope warna pink ini sampai ngekor ke holiday keluarga, which is menurut gue itu ekstrim banget. Jadi sampai di sini ya, gue mengetahui hal ini, gue itu merasa perlu untuk memprotek anak-anak gue, dan gue takut akan keselamatan anak-anak gue karena ya udah ada agak-agak nekat ya kan. Jadi saya butuh untuk ani-ani gayung lope warna pink ini untuk tahu diri ya. Tahu diri lah minimal gitu. Jangan lo, awas lo, ngapain lo datang-datang ke sekolah itu lagi. Dan warning juga kepada emak-emak yang ada di sekolah yang sama dengan saya. Hati-hati, ada ani-ani gayung lope warna pink mengincar suami kaya di sebelah sana. Ya kalian kalau udah masuk sekolah situ udah pasti keong-reyong, say. Dan apakah saya malu ngomong gini? Tentu aja malu. Ini adalah aib keluarga yang seharusnya tidak perlu diumbar. Iya benar, tapi karena kelakuan itu yang akhirnya tertangkap kamera, mau nggak mau gue harus nyepil, ya kan? Dan di mana-mana semua kejadian perselingkuhan itu pasti ada semua belah pihak salahnya ya. Gue pasti ada salah juga, tapi paling gede salah mereka berdua, bener kan? Salah laki gue dan salah si ani-ani gayung pink lope, ya kan? Di semua pernikahan pasti ada masalah, pasti ada godaan, ya kan? Tapi kalau misalnya kita udah menikah, tandanya kita itu udah harus punya komitmen dan juga punya janji untuk setia sama pasangan kita. Kalau misalnya lu tidak bisa itu, kagak usah nikah. Emang lu kira lu doang yang ada godaan? Lu kira gua kagak ada yang ngegoda? Banyak kan juga gua, say. Dan saya juga menerima banyak sekali DM-DM mengenai ani-ani gayung lope warna pink ini. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai informasi lain, boleh dipersilakan untuk DM ataupun komen juga boleh DM aja deh, biar kita rahasia-rahasiaan ya saya. Udah pokoknya sekian dan terima kasih, saya mau cari Dedi Adam Lepin dulu, oke? Bye! Maaf lanjut, ini kan gue udah ngomong nih ya, kalau sampai ada satu kali aja ya gue ngeliat muka tuh ani-ani gayung lope warna pink di sekolah anak gua nih, lihat aja lo, hati-hati lo, gue jambak lo, laporin gua, lapor.
Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana pengungkapan dari Ci Agnes. Wow, kalau berdasarkan bagaimana cerita dari Ci Agnes ya, menurut aku lumayan creepy juga sih kalau sampai diikutin. Dan bener juga sih kata Ci Agnes, komitmen. Pentingnya nih kita berkomitmen dulu sebelum menikah. Kalau belum bisa berkomitmen ya mending jangan ya guys. Dan menurut aku meskipun pasangan sahnya mungkin melakukan kesalahan seperti ini, seperti itu, tapi bukan berarti ini dapat dijadikan pembenaran untuk perbuatan perselingkuhan. Karena yang namanya perselingkuhan itu tetap salah dan nggak bisa kita cari pembenarannya. Lanjut, dan teman-teman di postingan Instagramnya, Ci Agnes itu ngunggah Instagram story dari seseorang yang inisial akunnya adalah K. Nah storynya kayak gini guys. Suami kaya, pacar jauh lebih kaya, tapi kenapa ini liburan bayar sendiri? Gak mau liburan lagi, bukan happy malah mumet. Terus kita baca seperti apa caption dari Ci Agnes ya. Tebak-tebak pemanggis. Jadi si Gayung Loping ini tuh memang mengincar memaksa aum lelaki kaya. Dan plot twist banget, si Gayung Loping ini tuh mami di sekolah yang sama kayak sekolah anak-anak. Bahkan anaknya pun sekelas sama Audrey pas afternoon class. Audrey si pinter ini sempat mention si Gayung Loping ini ke gue. Katanya suka ngobrol bareng nih sama bapak I. Cuma gue nggak berburuk sangka. Jadi sih mundar mandir kalau lagi nganterin anak. Berpapasan lah ya sambil melirik-melirik mungkin ya. Lalu karena banyak karat di Gayung Loping, alhasil dia merasa. Lalu karena banyak karat. Bentar ya guys, bukan bermaksud untuk gimana-gimana, tapi kata-kata di sini emang agak membuat kita pengen ketawa gitu waktu baca. Ini nggak bermaksud buat gimana-gimana ya, astagfirullahaladzim. Lalu karena banyak karat nih di Gayung Loping, alhasil dia itu merasa gatel dan nyapa hai. Wow, berlanjutlah perkenalan dari situ selama beberapa bulan. Dan sampai pas kemarin, kalian tahu kan, Desember gue ke New Zealand. Nah, si Gayung Loping ngikutin ke New Zealand dan mereka curi-curi ketemuan di sana. Gue tidak curiga karena sudah biasa laki olahraga jalan atau lari di luar berjam-jam. Ternyata alasan finishing step malah aduh, si Agnes ya Allah. Ini dalam kondisi yang serius loh. Baru kali ini gue nemu kasus perselingkuhan yang postingan dari istri-istrinya itu buat kita ngakak. Biasanya tuh ya buat kita emosi, sedih juga ikutan. Tapi si Agnes bener-bener berbeda banget sih. Oke, kita lanjut baca guys. Ternyata last spinning step malah wakuncar. Wow, bahkan foto-foto duduk-duduk di bench selfie-selfie. Yang ngapain lagi nggak tahu lah ya. Pantesan Audrey bilang kalau anak itu anaknya Gayung Loping mau pergi ke New Zealand juga. Jadi kita dibuntuti. Wow, amazing. Gue dan anak-anak nungguin di hotel berjam-jam. Gue jagain anak, nemenin anak main. Mereka bermesraan foto-foto. Padahal laki gue paling gak suka foto. Lain kali kalau mau curi-curi selingkuh jangan di New Zealand. Bingung gue mau belanja di mana? Jepang kayak gitu. Setidaknya gue bisa belanja barang-barang mewah atau makan enak, bukannya cuma di hotel. Kamtit. Oke guys, jadi seperti itulah bagaimana pengungkapan dari Ci Agnes. Sementara itu, saya melihat bagaimana cerita dari Ci Agnes. Berikut adalah bagaimana reaksi dari para netizen. Mau selingkuh karena fisik kek, karena personality kek, nyaman kek, apa kek, tetap aja kalau sudah nikah, yang namanya selingkuh itu salah besar. Pernikahan itu sakral men. Memutuskan menikah itu berarti lu udah memilih siap komit seumur hidup sama satu orang ini dan siap menerima kurangnya. Benar sih. Cuma dia doangnya diselingkuhin tapi matanya nggak sembab, suaranya masih lantang, masih sanggup jelasin depan kamera, ngetik caption sampai selembar. Itulah kenapa pentingnya duit. Bener banget sih, Ci Agnes emang berbeda, amazing. Gak ada toleransi untuk selingkuh. Suami rela ninggalin istri sah yang tulus, bahkan anaknya sendiri demi ego dan nafsunya. Pantaskah Indo jadi negara terfatherless? Gue nggak habis pikir sih bagaimana ya traumanya anak-anak kalau sampai tahu bapaknya selingkuh sama emak temennya sendiri. Anak pelakor itu juga bakal trauma kayak apa emaknya jadi perusak rumah tangga temen sekelasnya sendiri. Udah punya suami kaya kok masih ngincer laki orang. Kurang syukur banget. Setiap pernikahan ada masalah, pasti ada godaan. Tapi ketika kita udah menikah, tandanya harus ada komitmen dong dan punya janji untuk setia sama pasangan kita. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana pendapat dari para netizen. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Dan lanjut kita ke masuk ke informasi yang berikutnya. Ini ada hubungannya juga dengan K-pop teman-teman. Jadi untuk informasi, idol K-pop Indonesia itu akan bertambah nih karena ada beberapa yang akan segera debut.
terutama di tahun 2025. Mulai dari Carmen yang akan debut di Heart to Hearts, kemudian ada Cleo yang akan debut di I Met You, dan ada juga Vanessa yang akan debut di New We. Anyway, ngomong-ngomong soal Vanessa, selama beberapa hari terakhir agensinya itu rame banget nih guys, disorot oleh netizen. Salah satu alasannya adalah dikarenakan bagaimana editingnya yang dianggap kayak waduh kurang banget. Hal itu dimulai nih dari bagaimana foto yang memperlihatkan ke-9 calon member dari New We. Dapat kalian lihat ya guys seperti apa fotonya. Nah, usai melihat bagaimana foto ini, gak sedikit loh dari netizen yang kayak mengatakan waduh ngeditnya kayak kurang banget nih, kurang banget loh effortnya. Kemudian ditambah lagi dengan foto terbaru ini, dapat kalian lihat sendiri deh guys seperti apa fotonya. Nah, jadi seperti itu ya guys. Dan waktu foto ini dipublish ya sama agensinya, wih rame banget nih netizen-netizen yang udah memberikan komentar, terutama netizen ataupun influencer yang berasal dari Indonesia. Dan beberapa dari mereka berkomentar seperti ini. Sumpah ini aku nggak bermaksud untuk tidak mendukung Vanessa untuk menjadi idol gitu ya. Cuma maksudnya kayak Vanessa pikir-pikir lagi deh kalau mau masuk agensi. Masalahnya ini agensi itu punya track record yang jelek gitu kan. Ditambah lagi emang nggak bisa yang ngeluarin budget untuk foto idolnya sendiri. Masa iya gitu lo mau debutin suatu grup tapi fotonya tuh kayak gini. Ini mah modal edit di PicsArt juga bisa. Please lah Vanessa, kalau emang mau debut menjadi idol gitu ya, please cari agensi yang emang bener-bener dan gak punya track record yang buruk. Ya walaupun emang gitu ya, setiap agensi itu pasti punya beberapa kesalahan atau pernah bikin kesalahan. Cuma ya kalian tahu sendiri lah ya agensinya ini kayak gimana. Aku di sini hanya menyayangkan aja kenapa Vanessa mau gitu debut di bawah naungan agensi yang kayak gini. Dan kalau kalian notice, mana ada sih agensi yang promosiin grup mereka pakai lagu idol lain. Ini di sini mereka pakai lagu Apate. Ini nyari sound yang emang lagi viral apa gimana? Masalahnya ini bukan ikutan dance challenge atau ikutan tren TikTok, tapi mereka lagi promosiin grup mereka. Ini kalian bisa lihat ya, dari bendera kayak gini aja editannya nggak jelas banget. Udah ada beberapa agensi yang debutin global group tapi editannya nggak kayak gini. Tahu ini agensi kecil, cuman maksudnya kayak ngedit supaya kelihatan lebih profesional dan proper itu aja masa nggak bisa gitu. Ini mah aku juga bisa ngedit kayak gini. Terus ada lagi nih yang komen, ngedit dari IG kah NW? No Panes. Masa sih ngedit di IG? Kayaknya nggak di IG sih. Kalau di editan di IG kayaknya nggak gini sih. Sumpah ya, entertainment emang nggak bisa diharapkan banget ngeditnya. Alright, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari para netizen usai melihat bagaimana foto tersebut. Dan banyak yang nanya, tadi kan kakaknya ini mengatakan tentang track record dari agensi ini yang disebut kayak buruk gitu. Nah, buat yang bertanya-tanya kenapa bisa disebutkan seperti itu, mungkin bisa nonton video ini ya, karena di video itu aku udah jawab panjang lebar tentang masalah ini, udah bahas juga klarifikasi dari agensi, dan ya sekalian bisa nonton langsung aja seperti apa pembahasan masalahnya di video tersebut. Dan guys, terbaru untuk agensinya juga sudah kembali lagi ngunggah foto dari member-member NW. Gimana sih cara nyebutinnya NW, NY? New We, ya aku lupa, New We guys, New We. Ini ya foto ketiga. Oh my god, ini aku mau komen dikit deh. By the way, aku komen ini bukan karena aku menganggap oh diriku bisa ngedit lebih baik atau sebagainya, enggak ya guys. Jujur aku juga ngeditnya jelek banget. Mungkin ini lebih baik daripada pengeditan aku, tapi berdasarkan pandangan aku sebagai netizen, menurut aku ini tuh emang benar-benar kurang banget. Detail-detailnya di sini kurang diperhatikan. Misal deh, di sini untuk ke kaki dari member ini bahkan terlihat nginjak kaki dari member ini juga. Gimana ya bilangnya ya? Bad sih editingnya, sorry to say. Anyway teman-teman, di sini beberapa orang-orang yang sudah memberikan kritikan terhadap agensi tersebut, terutama kritikan terhadap pengeditannya, mengatakan mereka itu udah diblokir. For example adalah kakak ini ya guys. Nah di sini dia menuliskan, woi gak expect sih bakal diblokir sama New We. Gara-gara kemarin nyaranin Vanessa buat pikir-pikir dulu. Terus ada lagi nih, buset, ini gue diblok gara-gara nyuruh editornya lebih niat. Padahal emang gak niat ngedit. Kalau menurut aku sangat disayangkan sih, karena takutnya nanti agensi tersebut itu dianggap anti kritik. Setiap ada orang kritik langsung diblok, setiap ada orang kritik langsung diblok. Di sisi lain, untuk agensi dari New We itu sudah memberikan pernyataan terbaru nih guys mengenai grup tersebut dalam postingan terbaru yang diunggah. Dan berikut adalah bagaimana step mereka. Semua member itu akan menjalani trainee di Korea bulan Maret. Oke, bulan Maret ini ya, I see. Makanya mereka itu nggak ada foto bareng guys, karena mereka juga belum dipertemukan. So, dikarenakan mereka belum ketemu dan nggak ada foto bareng, makanya ditempel seperti itu foto-fotonya. Cuman yang aku pikirkan adalah kenapa sih mereka itu nggak ngunggah foto waktu barengan aja gitu, daripada ngedit seperti ini, pada akhirnya dijulitin juga kan. New We maknanya adalah New World High Teen Idol.
Konsep dari Newi adalah Y2K plus high teen. Ya, ala remaja gitu konsepnya. Nice. Thank you so much for your interest. Atau terima kasih banyak atas minat kalian. Dan rasa terima kasih yang tulus. Tolong support ya, dan juga look forward to Newi. Semua member Newi dan juga perusahaan saling mempercayai satu sama lain. Apakah emang perlu ya membuat pernyataan seperti ini? Next. Segera nanti akan ada editor dan juga profesional content designer untuk Newi dari bulan Maret ya, jadi jangan khawatir. Sebelum debut, kita akan mengadakan K-pop konser di luar negeri sebagai test stage. Konser. Sebelum debut mereka mau konser. Enggak, kenapa ini enggak diperjelas ya? Maksudnya nanti apakah konser tunggal atau ikut-ikutan di konser orang lain sebagai guest star atau bagaimana nih? Menurut aku hal-hal seperti ini perlu dijelaskan secara detail lagi sih. Next. Newi itu punya 7 atau 9 atau 11 debut members. Berarti belum fix ya berapa jumlahnya. Bisa kurang atau bisa lebih dari 9. Newi debut di bulan November atau Desember 2025. Oh, cuman itu saja nih guys informasi yang mereka bagikan di postingan terbarunya. Dan mari kita tunggu saja bagaimana gebrakan terbaru dan perkembangan dari Newi ke depannya. Intinya semangat aja buat Vanessa dan juga Newi. Semoga kedepannya semakin baik. Dan untuk kritikan-kritikan yang sudah diberikan oleh netizen mungkin bisa disaring. Karena nggak semua kritikan itu bersifat hate. Karena banyak di mereka yang menginginkan terbaik untuk grup tersebut. Begitu. Dan guys, gimana pendapat kalian akan hari yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini. Aku Yusel Kim pamit. Dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan. Dan mungkin ada salah informasi. Mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas ya. Bye bye everyone. Guys, di akhir video ini aku izin ya untuk nge-spill beberapa produk hair care yang aku pakai. Kita mulai dulu dari shampoo deh ya, oke. Nah, untuk shampoo sendiri aku punya beberapa rekomendasi. Dan salah satunya adalah shampoo-nya Natur yang aloe vera extract. Yang buat aku suka adalah pertama, dia itu cocok banget buat kondisi rambut aku yang kering. Dia juga nggak bikin rambut aku kasar. Ya, ini lumayan lembut guys. Ya, ini lembut loh. Dan yang terpenting pastinya adalah kandungannya ya. Ini kan ada kandungan aloe vera extract ya Robun. Nah, kandungan inilah yang akan memberikan nutrisi pada rambut dan menjaga kesuburan rambut sehingga rambut tampak sehat dan juga lebat. Terus aku juga pakai toniknya Natur sih. Kalau toniknya sendiri aku pakai yang ginseng ekstrak teman-teman. Oke, jadi buat kalian yang mungkin memiliki permasalahan rambut rontok bisa coba ini ya. Karena aku sendiri juga pakai ini untuk mengurangi rambut rontok aku. Oh ya, sekedar untuk informasi, ini tuh punya kandungan ginseng ekstrak yang dapat membantu merawat kekuatan akar rambut dan menjaga kesehatan kulit kepala sehingga rambut menjadi tetap sehat dan juga kuat. Dan sahabat shampooan pasti dong kita perlu conditioner. Nah, untuk conditioner sendiri aku pakai conditionernya Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Yang aku suka dari conditioner ini adalah dia itu ngebuat rambut jadi halus, ini juga harum, terus ini juga ngebuat rambut jadi tampak lebih berkilau. Dan biasanya supaya hasilnya lebih maksimal aku pakai hair vitamin C. Nah, untuk hair vitamin sendiri aku pakainya Emeron yang Paren Hijab ini. Kenapa aku pilih Paren ini? Karena selain ngebuat rambut jadi berkilau, ini juga ngebuat rambut jadi 2 kali lebih halus dan membantu mengatasi permasalahan rambut yang buapek dan juga lepek guys. Dan teruntuk teman-teman yang punya aktivitas yang bener-bener banyak banget sampai buat rambut jadi bau, ini recommend sih. Anyway, ini tuh produknya Onyx Hair Vitamin Fragrance Spray. Ini ngebuat rambut kalian itu jadi harum guys. Oke, dan harumnya itu bener-bener awet banget. Bahkan aku pakai di buku ya. Dari menjelang sore sampai paginya itu wanginya masih ada loh. Dan untuk informasi, ini juga ada kandungan ceramide loh guys, yang dapat membantu menghidrasi dan merawat rambut yang rusak. Selain itu, ini juga mengandung UV protection yang membantu melindungi rambut dari efek sinar buruk matahari dan juga polusi. Dan bagi yang tertarik untuk coba produk-produk ini bisa langsung ke tab produk ya guys. Oke, thank you so much and bye bye everyone.